Malang. Dan kita juga sudah melakukan pembicaraan tadi di gelar perkara. Intinya kita akan melakukan tes DNA bersama. Misalnya kapan Bang? Rencananya kapan tes DNA? Secepatnya. Untuk rumah sakit sendiri atau lokasi di mana? Belum kita tentukan. Makanya kita harus bicara sama pihaknya di sini. Artinya dari sekarang pihak WNI memang menerima untuk tes DNA. Karena kapan? Memang dari awal kan kita memang selalu minta DNA, dari awal memang kita minta. Tapi tadi ketemu kesepakatannya bahwa kedua pihak setuju untuk melakukan tes DNA. Oke Bang, pada akhirnya kedua belah pihak setuju nih. Mungkin angin segar lah Bang ya untuk mungkin pihak WNI yang sudah lama menanti ya. Ini seperti apa sih? Mungkin sampai dengan Ya. Tadi saya sempat berbicara secara empat mata dengan Bu Ana Yuki. Saya sampaikan bahwa tentunya tes DNA ini harus sesuai dengan permintaan mereka. Mereka minta tes DNA. Saya sampaikan bahwa tentunya langkah untuk dilakukan tes DNA itu haruslah sebuah langkah yang tidak boleh banyak membuang waktu. Saya sampaikan juga bahwa kami akan segera mencari dan menentukan rumah sakit mana. Ya, masih ada beberapa, apakah rumah sakit Bayangkara, rumah sakit Cipto, tapi yang jelas adalah rumah sakit negara. Nah, sebelum kami menentukan rumah sakit, kami juga berencana akan bertemu dengan pihak Rizky untuk membicarakan secara detail konsekuensi apa yang akan terjadi apabila tes DNA itu dilakukan. Artinya kalau umpamanya ini menghasilkan suatu hal yang positif, tentu pertanggungjawaban juga sudah harus dilakukan secara konkret. Nggak bisa kayak yang kemarin-kemarin hanya mengatakan kita akan bertanggung jawab ini, bertanggung jawab ini, bertanggung jawab itu. Itu hal yang kemarin itu masih sebatas wacana lah menurutku. Tapi ini kan sudah mengerucut sehingga tentunya konkretisasi daripada suatu perkara ini ya harus mulai dilakukan. Mungkin dalam waktu sesegera mungkin ini kita akan ketemu dengan Bu Ana Yuki, membicarakan satu masalah di mana tes DNA mau dilakukan, yang kedua konsekuensi apa yang terjadi jikalau pertanggungjawaban itu memang dibutuhkan nanti. Seperti itu dari saya. Kalau ini Mbak Weni langsung hadir. Kebetulan Bu ini lagi sakit, kan harusnya ini kan gelar perkara kan 2 minggu yang lalu ya. Dan kebetulan juga kita diberitahunya juga baru hari Selasa kalau nggak salah untuk gelar perkara yang sekarang ini. Jadi kebetulan di minggu ini kemarin itu Bu ini sakit, jadi dia nggak bisa hadir. Hak kami. Mungkin ada pesan apa yang disampaikan Weni mungkin terkait hari ini sendiri. Kalau Bu Weni sih memang sudah menyerahkan sepenuhnya kepada kita ya. Apapun hasilnya yang terbaik ya dia pasti akan jalan. Tadi ada cukup alat nggak sih Bang selama tadi di dalam sendiri? Iya pasti kan kita ditanyai, ada pertanyaan-pertanyaan dari pihak penyidik kepada pelapor dan terlapor ya. Ya pasti kan di situ kan sempat ada pembicaraan yang dikatakan kepada pihak Rizky dan saya juga sempat mengklarifikasi juga. Tapi pada intinya sih kesepakatan kita ketemunya adalah dilakukan tes DNA. Jadi sudah tidak perlu lagi kita untuk berbicara mundur lagi. Sekarang kita berbicara ke depan saja untuk kebaikan anak. Berarti tadi satu ruangan dengan Rizky artinya Satu ruangan. Semuanya Semua dalam satu ruangan. dan menyampaikan kekuatan argumentasi masing-masing. Misalkan terbukti mungkin dari tadi ada kayak apa itu yang Nah, iya, itu tadi yang dikatakan Bang Rizky tadi, kita harus berbicara dulu poin-poinnya apa saja yang akan disepakati nanti apabila nanti hasil tes DNA-nya adalah DNA. Secepatnya. Bang, terkait putusan MA nih Bang, mungkin ini jadi salah satu kendala nggak sih Bang dengan nggak dieksekusinya hasil putusannya nggak dijalankan lah istilahnya sama pihak Rizky Aditya gara-gara tes DNA ini Bang? Oh, saya pikir bukan seperti itu cara berpikirnya ya. Artinya begini, putusan Mahkamah Agung itu adalah suatu putusan udah nggak bisa diutak-atik lagi. Ya. Hanya yang menjadi persoalan, putusan MA itu tentu mempunyai kadar eksekusi yang lebih soft dibandingkan kami membuka perkara ini di pihak kepolisian. Ya, artinya kami juga mengkalkulasi sedemikian rupa juga konsekuensinya. Toh juga putusan MA itu tentu sangat mendukung upaya kami untuk dibuka kembali perkara ini.
dibukanya perkara ini kembali, salah satu jalannya adalah bahwa kami mempunyai suatu putusan baru. Ya, nah tentunya menurut kami mana yang lebih efektif, ya itu yang akan kami lakukan. Sampai saat ini kami lebih memilih efektifnya itu lebih pada di laporan yang sudah buat, karena sudah berjalan ya, dan sudah diperiksa dan lain-lain sebagainya, tinggal dieksekusi aja juga. Oke, berarti SP3 yang di sini belum putusan MA ini belum tentu bisa kembali membuka SP3 yang sudah di ini nama Polres Jakarta Selatan. Sudah pastilah Pak, karena kan alasan aku mengajukan bukanya perkara ini, buktinya putusan. Kalau putusan itu tidak dipandang, ya tentu juga tidak ada alasan untuk membuka ini. Jadi ya saya paham dalam kacamata teman yang di sebelah mengatakan bahwa mungkin putusan MA itu tidak mempunyai sesuatu hal yang penting. Namun harus diingat, semua putusan itu kan bersifatnya sebagai norma yang harus dipatuhi, apapun itu. Walaupun secara deklaratoirnya dia menyatakan bahwa itu adalah anak biologis, itu kan sudah menjawab hal yang besar yang menjadi perdebatan di hari-hari sebelumnya. Perdebatan di hari-hari sebelumnya itu kan masih bertanya soal ini benar nggak sih? Ini fitnah apa enggak sih? Atau ini bohong apa jujur nggak sih gitu? Tapi dengan adanya putusan MA yang menyatakan bahwa ini adalah anak biologisnya, maka menutup semua jalan orang yang mau bilang ini anakmu, oh kamu fitnah, gitu. Nggak boleh. Apa? Ini putusan. Kamu bohong, oh nggak benar ini. Jadi menurutku itu juga hal yang harus dipenuhi dalam suatu proses berpikir yang lengkap. Gitu. Itu juga kan yang menjadi pemikiran di pihak kepolisian sini. Walaupun kita harus pahami juga bahwa untuk penegak hukum yang ada di sini pun terkait dengan perkara-perkara yang seperti Reski ini masih banyak mislingnya. Artinya mereka masih mencoba untuk mengkait-kaitkan kehadiran seorang anak itu haruslah didahului dengan suatu perkawinan. Nah itu sudah tidak relevan lagi sejak adanya putusan MK. Sudah tidak relevan. Tapi kasus ini kan lama banget bergulir sampai 2 tahun ya Bang? Lebih. Apa sih permasalahannya kan? Dan dari pihak Reski bilang Kak Weni yang gak mau tes DNA. Ini jadi lempar-lemparan Bang? Kalau Seperti itu, apa mungkin? kalau itu kan saya sudah berkali-kali saya jelaskan. Bahkan tadi di dalam pun saya jelaskan. Karena dari pihak Reski mengatakan bahwa mereka sudah 2 kali meminta tes DNA kepada pihak kita dan dikatakan pihak kita tidak mau. Makanya di situ saya jawab di depan penyidik bahwa pihak saya lah yang pertama kali meminta tes DNA. Pertama saya meminta DNA itu selama 7 bulan sebelum saya masuk ke pengadilan. Sebelum saya gugat, saya ada kasih waktu 7 bulan kepada pihak Reski untuk melakukan tes DNA, tapi tidak dilakukan. Pada saat di persidangan pun yang hampir memakan waktu 8 bulan, itu pun saya juga minta tes DNA, tapi juga tidak mau mereka. Berarti saya ada 7 bulan plus 8 bulan. Saya Sama laporan polisi. Sama laporan polisi, saya meminta tes DNA semua. Tapi kan tidak ada jawaban dari mereka bahwa mereka tidak mau. Karena belum ada putusan. Karena belum ada putusan. Tapi setelah putusan pengadilan tinggi keluar yang menyatakan Reski adalah ayah biologisnya, disitulah pihak mereka mulai meminta untuk dilakukan tes DNA. Nah, dari saat itu juga lah seakan-akan pihak kita inilah yang tidak mau tes DNA. Mungkin mereka lupa bahwa kita sudah meminta 7 bulan plus 8 bulan meminta tes DNA tapi tidak digubris. Jadi batasannya itu kami meminta tes DNA sebelum ada putusan. Mereka meminta tes DNA setelah ada putusan. Itu bedanya ya. Kami meminta tes DNA sebelum ada jawaban. Artinya apa kami meminta? Supaya ada jawaban. Tapi mereka meminta tes DNA itu setelah ada jawaban. Artinya apa? Kenapa mereka meminta itu supaya setelah ada jawaban? Karena mereka masih meragukan putusan itu.
Artinya pertama kali minta tes DNA itu dari pihak WNI bukan dari Ya kami lah, Iya, kami yang berkepentingan. Kan kita dari awal. Makanya saya bilang dari 7 bulan saya kasih waktu sebelum saya buka. Kan di dalam suatu proses hukum itu, siapa yang berkepentingan, dia yang mengambil tindakan. Nah ini kan yang berkepentingan kami, makanya yang berkepentingan membuktikan juga kami. Tapi karena ini berkaitan dengan tes DNA, tidak bisa hanya bukti itu dari kami. Kami meminta sebagiannya lagi dari dia. Nah sebagiannya itu yang tidak pernah diberikan, sehingga tes DNA itu tidak pernah lengkap. Saya ulangi lagi, kami sudah meminta itu sampai sebelum putusan itu mempunyai kekuatan hukum. Artinya kami minta itu karena kami pengen jawaban. Mereka tidak pernah beri. Ya, setelah diputus, setelah ada jawaban, ya kami ngapain minta tes DNA lagi? Orang udah terjawab kok. Iya kan? Nah, barulah mereka meminta tes DNA. Kenapa mereka minta? Karena mereka masih meragukan putusan itu.